Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ajeng Situnggal, NPM 2023030116. Di sini saya akan menjelaskan perilaku bermoral dan tidak bermoral. Yang pertama itu ada penjelasan tentang perilaku bermoral, salah satunya menghargai orang lain. Setiap orang hendaknya sadar bahwa seseorang harus bisa dan mau menerima orang lain apa adanya. Dalam arti, tidak ada diskriminasi. Setiap orang harus mampu menerima seseorang dengan tidak membedakan suku, agama, bahasa, jenis kelamin, dan bangsanya. Setiap orang juga patut dan layak untuk dihargai dan dihormati. Penerimaan ini harus dilakukan dengan tulus dan penuh kesadaran, dan jika seseorang mampu menerima orang lain apa adanya, orang itu pun akan diterima apa adanya. Layaknya hukum tabur tuai, apa yang ditabur seseorang, itu juga yang dituai orang tersebut. Hal yang tidak kalah pentingnya dalam menghargai orang lain adalah harus mampu memperlakukan orang lain secara baik dan benar, dalam arti sesuai norma dan aturan yang berlaku. Kata baik di sini diartikan tidak melecehkan, tidak melakukan tindakan kasar, tidak membunuh, dan segala hal yang bernuansa negatif. Sedangkan kata benar artinya sesuai dengan aturan yang berlaku, kedudukannya, dan tanggung jawabnya. Hal yang penting berikutnya dalam menghargai orang lain adalah setiap orang hendaknya memberi ruang atau jalan bagi orang lain untuk maju dan berkembang, yaitu dengan memfasilitasi dan memotivasi. Fasilitas dan motivasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung agar orang lain mendapatkan ruang yang cukup untuk mengembangkan bakat. Dan ada hal lain dalam pemahaman menghargai orang lain adalah harus mampu memosisikan atau mendudukan orang lain sama pentingnya dengan diri sendiri. Artinya, jika seorang merasa dirinya berharga, dia pun harus sadar juga atau memahami juga bahwa orang lain juga penting dalam arti sama pentingnya atau berharganya dengan diri sendiri. Dan jika hal ini dapat disadari dan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, seorang akan berkata-kata dan bertindak atau berbuat yang baik terhadap orang lain. Perlakuan seperti ini juga sesungguhnya adalah meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri sebagai makhluk yang mulia, berbudi luhur dan agamis, yang sekaligus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Demi terwujudnya dan menetapkan penghargaan terhadap orang lain, seseorang harus memahami juga alasan pentingnya menghargai orang lain. Hal pertama yang harus dipahami sebagai alasan menghargai orang lain adalah semua manusia yang lahir di bumi ini layak dan pantas untuk dihargai. Manusia sama-sama ciptaan Tuhan. Jika ciptaan Tuhan lainnya dihargai, apalagi manusia yang lebih berharga dari segala ciptaan lainnya yang ada. Harga manusia tidak dapat diukur. Jika ada yang mengukurnya dengan uang, itu adalah tindakan yang salah dan tidak bermoral. Dan untuk makin menghargai orang lain, seseorang juga harus memahami tujuan menghargai orang lain juga, yaitu agar terciptanya kedamaian. Kedamaian adalah harapan setiap orang, bahkan negara dan bangsa-bangsa pun merindukan kedamaian. Salah satu syarat utama untuk terciptanya kedamaian adalah ketika seseorang telah mampu secara nyata dan tulus menghargai orang lain. Tragedi kemanusiaan terjadi karena seorang tidak sungguh-sungguh sadar dan berusaha untuk mampu menghargai orang lain. Dan tragedi itu akan makin meluas dan merajalela jika seseorang membiarkan penghargaan terhadap orang lain terus diabaikan dan dibiarkan. Dan selanjutnya itu ada penjelasan tentang perilaku tidak bermoral, salah satunya yaitu korupsi. Perilaku korupsi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Karena korupsi berarti mengambil atau mengurangi sesuatu yang menjadi hak orang lain atau tidak menjalankan tugasnya sebagaimana yang dibebankan kepada dirinya. Bahkan, beban tugas itu dikurangi secara sengaja. Perbuatan itu pada hakikatnya merugikan hak orang lain, organisasi, pemerintahan, juga kebanyakan rakyat suatu negara. Perilaku korupsi memang sudah menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindari dan dipisahkan dengan suatu sistem kehidupan organisasi kemasyarakatan yang berupa negara.
Dimanapun di belahan bumi itu, asal di situ ada suatu organisasi kemasyarakatan yang namanya negara dijalankan dalam suatu sistem pemerintahan yang harus menggerakkan suatu roda organisasi kemasyarakatan di mana organisasi itu harus dilakukan oleh para anggota organisasi tersebut, yaitu orang-orang yang mempunyai kemampuan tertentu untuk menempati posisi sebagai aparatur pemerintah. Orang-orang yang diberi kewenangan untuk menjalankan roda pemerintahan dan melakukan pengelolaan di berbagai bidang guna menciptakan kehidupan yang baik dan mensejahterakan bagi seluruh lapisan masyarakat ini ternyata tidak mampu mengemban amanah yang diterimanya, sehingga melakukan penyelewengan ini pada hakikatnya yang berkaitan dengan membuat sarana dan prasarana bagi kesejahteraan rakyat. Dan dari hal tersebut di atas, saya ingin mengatakan bahwa perilaku korupsi sekarang sudah sangat kronis. Jadi, untuk memulai dari mana mengendalikan atau melakukan pemberantasan seolah-olah sulit dikatakannya. Berhubung dengan itu, maka sebaiknya bangsa ini memulai melakukan pendidikan yang mengedepankan pada pendidikan moral dan budaya pekerti. Dengan demikian, jika para generasi muda Indonesia sebagai penerus bangsa ini moralitasnya baik, insya Allah kedepannya korupsi akan dapat dikendalikan meskipun tidak bersih 100%. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.